Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta, bumi, langit dan seisinya demi terwujudnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah di permukaan bumi demi terwujudnya kekhalifahan tersebut. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sungguh telah aku ciptakan, sungguh hendak aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan untuk terwujudnya tugas kekhalifahan itu, dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu diberi tugas amar ma'ruf nahi munkar. Tugas amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas yang besar dan bersiko. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sejarah mencatat Nabi Nuh alaihissalam ketika mengemban tugas menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, beliau dicaci maki, bahkan dituduh gila oleh kaumnya karena membuat perahu di daratan dan umatnya menolak mengesahkan Allah, menolak berikrar la ilaha illallah, menolak mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Quran mencatat resiko Nabi Ibrahim menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima resiko hukum bakar oleh Raja Namrud karena tugas amar ma'ruf yang diembannya, karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang diembannya.
Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, diejek, dicaci maki, dituduh gila, dan bahkan dituduh sebagai tukang sihir. Muhammad majnun, Muhammad sahirun majnun. Dan kadang dilempari batu, dan bahkan pernah rumahnya dikepung hendak dibunuh rame-rame. Sehingga dalam sabdanya kepada Siti Aisyah, Nabi bersabda, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Sungguh aku telah mendapatkan intimidasi dari kaummu dengan intimidasi yang sangat keras. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas setiap mukmin, terlebih para dai dan ulama, dan siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengembannya dan menyampaikannya. Dalam menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini memerlukan pribadi yang teguh dan istiqomah dalam menjalankannya, sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak pernah berhenti sesaat pun untuk tidak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang ulama dari Turki mengatakan bahwa setiap mukmin yang menjadikan iman dan dakwah sebagai amalannya, sebagai amalan dalam kehidupannya, menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, ia termasuk orang yang menjaga 5 perkara. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akalnya. Yang ketiga, hifdzun nafs, menjaga jiwanya. Yang keempat adalah hifdzun nasr, menjaga asal usul keturunannya. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga hartanya. Artinya jika seorang mukmin menjaga agamanya saja, terlebih menjaga kelima-limanya, maka ia termasuk memakmurkan alam semesta yang kelak di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan surgawi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasul bertanya, kaifa ayuhan nas idza tagha nisaukum wa fasaqa futyanukum. Wahai manusia, idza tagha nisaukum wa fasaqa futyanukum, bagaimana keadaan kalian jika para pemudinya berlaku sewenang-wenang. Idza tagha nisaukum wa fasaqa futyanukum, dan para pemudanya berlaku fasik. Para pemuda dan pemudinya bergaul bebas, bermaksiat dan berhura-hura. Para sahabat kemudian balik bertanya, ya Rasulullah, in hadza lakain. Ya Rasul, apakah hal ini akan betul-betul terjadi? Rasul kemudian menjawab, na'am wa asyaddu minhu. Ya, betul bahwa hal ini akan betul-betul terjadi. Wa asyaddu minhu, dan bahkan lebih buruk dari itu. Maka kemudian Rasul bertanya kembali, kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian jika kalian meninggalkan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana pendapat kalian jika kalian meninggalkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar? Para sahabat pun kembali berbalik bertanya, ya Rasulullah, in hadza laka'nun. Ya Rasul, apakah ini betul-betul akan terjadi ya Rasul? Rasul menjawab, qala na'am wa asyaddu minhu. Sungguh hal ini akan betul-betul terjadi, wa asyaddu minhu, dan akan lebih buruk dari itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasul bertanya kembali, kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan
wal ma'rufa munkaron. Kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaron. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana keadaan kalian? Idza ra'aitumul munkara ma'rufan. Jika kemungkaran-kemungkaran itu dipandang sebagai kebaikan, sebagai perbuatan baik. Jika orang-orang yang berbuat kemungkaran itu dipandang sebagai orang-orang yang berbuat baik. Sementara wal ma'rufa munkaron, kebaikan-kebaikan dianggap sebagai kemungkaran. Orang-orang yang berbuat kebaikan dipandang sebagai orang-orang yang berbuat kemungkaran, dipandang sebagai orang-orang yang salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para sahabat kemudian merasa takut, merasa khawatir akan keadaan yang dikemukakan Nabi, di mana orang-orang yang berbuat kebaikan dianggap berbuat kemungkaran, dianggap berbuat salah. Sementara orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang berbuat keonaran, dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bisa jadi apa yang dikhawatirkan para sahabat Nabi 14 abad yang silam telah terjadi dan sedang terjadi di abad ke-21 ini. Penjajah, penindas yang memborbardir jajahannya dianggap sebagai orang yang sedang bela diri, sementara orang yang dijajah, ditindas dan dibombardir dituduh sebagai teroris yang berbuat onar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang mengatakan laki-laki menikahi laki-laki itu perbuatan tidak normal karena bertentangan dengan sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan, dan pasangan laki-laki itu perempuan, bukan laki-laki berpasangan dengan laki-laki, bukan laki-laki menikahi laki-laki. Orang yang menyuarakan kebenaran itu, orang yang menyuarakan kebenaran ini dituduh berbuat onar dan dituduh melanggar hak asasi manusia, karena laki-laki yang menikahi laki-laki itu dianggap sebagai kebenaran. Di mata mereka, laki-laki menikahi laki-laki, wanita menikahi laki-laki, wanita menikahi wanita itu dianggap sebagai kebenaran dan dianggap sebagai hak asasi manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Disinilah kelemahan bila hukum dibuat oleh manusia meninggalkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Bila hukum dibuat oleh manusia meninggalkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, maka dikhawatirkan di Indonesia pun akan mengesahkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan sejenis, sebagaimana telah terjadi di Belanda dan di negara-negara Eropa lainnya. Dan kini sudah ada 30 negara di dunia ini yang telah melegalkan pernikahan sejenis, laki-laki menikahi laki-laki dan wanita menikahi wanita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian khutbah yang terakhir ini, marilah kita renungkan kata-kata mutiara yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Khina sakata alul haq anil batil, tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Tatkala para pengusung kebenaran, ahlul haq, diam saja terhadap merebaknya kemungkaran, diam saja terhadap merebaknya kebatilan dan kemaksiatan, tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Imam Ali, bahayanya adalah tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Bahayanya adalah mereka para pengusung kebatilan, mereka yang melanggar konstitusi itu, annahum alal haq, mereka merasa di dalam jalan yang benar, mereka merasa berada di jalan benar, mereka merasa berada di jalan konstitusi. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang menegur. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada yang mengkritik.
Disinilah pentingnya alul haq, para cendekiawan, para ahli hukum, para ahli konstitusi, para ahli tata negara, para ahli ekonomi, para dai dan ulama dan rohaniawan agama apapun haruslah menyampaikan kritik, haruslah menyuarakan kebenaran, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah memberi kekuatan dan melindungi para pengusung kebenaran untuk tetap konsisten mengusung amar ma'ruf nahi mungkar. Kata seorang ulama yang ahli hikmah, beliau mengatakan, muslihun wahidun khairum min alafis solihin. Seorang penyeru kebaikan lebih baik daripada 1000 orang soleh, daripada 1000 orang baik yang tidak menyerukan kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.